Oke ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga sehat selalu. Nah, kita di pagi hari ini seperti biasa, kita konsisten istiqomah sudah berkali-kali ya, kita setiap seminggu untuk satu kali minimal pembahasan secara bersama-sama untuk ilmu umum. Nah, ini ilmu umum itu kita bahas berdasarkan request juga dari beberapa teman-teman, terutama ada Mbak Iis ya dari Jawa Barat. Itu kemarin sempat bahas sama saya tentang bagaimana sih Pak kita mempunyai kebiasaan kecil tapi bisa berdampak besar di kemudian hari. Nah, itu ada satu buku yang cocok banget dibahas, yaitu bukunya James Clear. Judulnya Atomic Habits. Saya yakin di sini banyak teman-teman yang sudah baca atau sudah pernah lihat reviewnya di YouTube apa segala macam. Oke. Tapi sangat jarang teman-teman yang sudah mempraktekkan ini. Karena untuk mempraktekkan buku ini tidak bisa sehari dua hari. Minimalnya itu 1 tahun atau 365 hari. Nah, mungkin yang belum tahu buku ini saya kasih sedikit gambaran ya tentang buku ini. Nanti bisa dibeli di Gramedia atau kemarin saya sudah kirim teman-teman di WhatsApp-nya masing-masing dan itu harus dibaca. Kenapa? Karena penting. Ya kalau nggak penting ngapain dibaca? Karena ini saya yakin semua masalah-masalahnya kita semua itu bisa diselesaikan dengan namanya merubah kebiasaan. Jadi kita merubah sesuatu kebiasaan yang kecil untuk memberikan hasil yang luar biasa. Nah, itu inti dari buku Atomic Habits. Nah, nanti juga saya akan bahas 3 pembahasan penting di dalam bukunya. Dan bukunya ini sudah saya baca berkali-kali ya. Jadi sudah semacam hafal gitu loh poin-poin pentingnya. Makanya saya yakin teman-teman juga bisa nangkap untuk poin-poin pentingnya ya. Kemudian untuk kita akan bagikan juga nanti contoh-contohnya yang sudah saya praktekkan. Insya Allah ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya yang baru belajar. Makanya kalau saya pribadi tuh kalau mau belajar biar bermanfaat itu diamalkan, dilakukan ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas dulu pembahasan yang pertama. Jadi di bukunya James Clear di Atomic Habits, kalau teman-teman sudah baca ya, itu di bagian pertama itu ada namanya Law of 1% atau hukum 1% lebih baik. Jadi di halaman 19 di bukunya James Clear di Atomic Habits, silakan dibaca lagi. Ada yang namanya grafik seperti ini nih. Grafiknya dia kayak ada hasil dan waktu ya. Ke atasnya hasil, ke kanannya waktu. Nah, kemudian ada namanya 1% perbaikan menjelang waktu, 1 hari 1%, sama 1% penurunan ya. 1 hari minus 1%. Jadi kalau yang di atas plus 1%, kalau yang di bawah minus 1%. Nah, kesimpulannya apa dari grafik ini teman-teman? Jadi 1% lebih buruk setiap hari selama setahun, berarti hitungan secara matematikanya, karena kita minus 1% berarti kan 0,99 ya. Jadi minus 1% itu adalah 0,99. Kalau 1% kan ya 1 ya kan. Kalau kalau 100% kan 1. Nah, kalau 1% itu 0,001. Nah, itu kita lipat gandakan setiap hari 1%. Nah, berarti kan selama 365 hari. Berarti nanti ya selama 365 hari kita itu tidak berubah apa-apa, alias jadi lebih buruk selama 1 tahun. 0,003 ya hasil dari perhitungan matematikanya. Itu kalau 1% lebih buruk. Jadi tidak terlalu berdampak yang segimananya ya, karena lebih buruk ya mentoknya 0 gitu. Tapi kalau lebih baik 1% setiap hari selama 1 tahun, kalau kita praktekkan itu 1 ditambah ya itu 0,01 dipangkat 365 atau selama 365 hari. Angka 1 ditambah 1% setiap hari itu akan menjadi 37,78 angkanya. Artinya apa? Selama 365 hari setiap hari nambah 1%, selama 1 tahun hitungan matematikanya akan jadi 37,78. Artinya apa? Dirinya dia lebih baik 37 kali lipat. Bayangin, the power of consistent gitu. 1% per hari. Nggak usah banyak-banyak, 100%, 200% per hari, nggak usah. 1% aja per hari, lebih baik konsisten, jangan pernah putus. Selama 365 hari kita akan menjadi 37 kali lipat lebih besar. Nah, ini buat teman-teman yang anak pondok, anak mahat, atau teman-teman yang belajar agama Islam, sudah ada sebenarnya hadisnya, atau sudah ada sebenarnya kita dengar-dengar kisah-kisahnya. Contoh, orang yang hari ini
ya kan, lebih baik daripada hari kemarin, itu adalah orang yang beruntung. Nah, itu maksudnya itu 1% lebih baik setiap hari, ya itu. Jadi kita tuh cukup hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Udah, yang penting konsisten, lebih baik hari ini, lebih baik hari ini daripada kemarin hari. Jadi dia selalu meningkat setiap hari 1%, sehingga 365 hari ke depan itu jadi orang yang beruntung. Nah, jadi pengaruh kebiasaan kita yang kecil itu akan terakumulasi sejalan dengan waktu. Ya, bayangin kalau kita 1 tahun konsisten itu bisa 37 kali lipat lebih baik. Apalagi kalau teman-teman kemarin sudah praktekkan ya ilmu-ilmu kita tentang jualan, ilmu-ilmu kita tentang ngomong public speaking, tentang personal branding, itu saya yakin akan jauh lebih baik 37 kali lipat asalkan konsisten setiap hari 1%. Jadi nggak usah kejar target yang gimana-gimana gitu ya. Kita fokus aja 1% sehari. Nah, ini saya kasih contoh di buku tersebut kita ada pembahasan yang sangat menarik. Nah, pembahasannya apa? Jadi pembahasannya tentang ini. Ada pada saat Olimpiade ya, kalau teman-teman pernah tahu Olimpiade ya. Jadi lomba di seluruh negara itu di Olimpiade. Ini ada satu negara yang aneh nih. Namanya Inggris. Jadi Inggris itu sudah 100 tahun selalu ikut Olimpiade, nggak pernah bolos. Dia ikut terus Olimpiade. 100 tahun itu tidak pernah menang. Bayangin coba, dia selama 110 tahun ini negara ini nggak pernah menang. Negara Inggris ini tidak pernah menang Olimpiade, terutama di balap sepeda atau cycling. 100 tahun nggak menang-menang. Bayangin coba, itu prestasi apa bencana itu? Itu sudah pasti bencana. Akhirnya pada suatu ketika pada tahun 2002 ya, si tim dari Inggris ini itu merekrut namanya Sir Dave Brailsford sebagai pelatih atlet balap sepeda nasional di Inggris. Nah, setelah dilatih sama Sir Dave Brailsford ini, cabang olahraga ini menjadi sesuatu yang berubah luar biasa dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yang selama rekor buruk 100 tahun ke belakang itu tidak pernah menang, satu kali pun tidak pernah dapat medali. Dengan strateginya Brailsford, yaitu 1% lebih baik per hari, atau mungkin dari zaman dulu namanya adalah the aggregation of marginal gains. Jadi penambahan 1% secara marginal setiap hari, itu bisa mengajarkan tim ini yang dulunya tidak pernah juara di Olimpiade bersepeda dengan memperbaiki 1% sehari. Ya contoh ya, itu beberapa contohnya ya, ini di gambar ini ada memperbaiki kursinya. Jadi kursinya itu dibikin lebih ringan, ya kan, atau desain posisi kursinya jauh lebih nyaman gitu kan. Terus untuk cairan gelnya dibikin sesuai dengan orang yang tepat gitu ya. Terus mencuci tangan biar selalu higienis, tidur tepat waktu, ya kan, bangun tepat waktu, makan makanan yang sehat. Biar apa? Biar tidak sakit, sehingga staminanya tuh bagus pada saat ikut olimpiadenya. Hasilnya, dalam waktu 5 tahun, tim balap sepeda Inggris ini berhasil meraih banyak banget penghargaan. Terutama ini penghargaan yang paling tinggi ya, yaitu Tour de France. Jadi Tour de France ini adalah salah satu lomba sepeda paling tinggi kastanya di dunia, Tour de France, karena susah ya. Dan akhirnya ya sekarang sudah jadi sejarah. Tim nasional persepedaan Inggris menjadi salah satu tim yang punya 90% medali untuk Olimpiade balap sepeda. Ingat, bukan merubah orang-orangnya, bukan, tapi merubah kebiasaan 1%-nya ya. Jadi lucu, orang-orang kalau memang sudah ngerti ya, yang bikin sukses itu bukan orangnya tapi kebiasaannya, ini orang pasti akan berubah. Kayak contoh ya, karena orang tuh perutnya buncit ya, disuruh ya jangan makan makanan yang berlemak ya, karena itu akan sangat berpengaruh pada saat kamu bersepeda gitu. Sepedanya nggak usah dibikin yang aneh-aneh, udah dibikin seringan mungkin, karena semakin ringan sepedanya kita tuh semakin energinya kecil untuk dipakai untuk perjalanan ratusan kilometer gitu. Terus tempat duduknya juga kalau bisa dibikin senyaman mungkin, biar pada saat kita pakai di duduk itu nggak sakit, karena kita mau bersepeda jalan yang panjang. Nah, bannya juga dibikin setipis mungkin, tapi tetap dia kuat buat jangka panjang, makanya harus ringan, ya kan. Kemudian
Juga helmnya itu jangan yang bentuknya itu tidak aerodinamis, harus aerodinamis mungkin. Jadi gesekan terhadap angin itu sangat kecil. Seperti itu. Ada lagi ini tempat duduk botolnya pun dibikin pakai karbon biar bisa mengurangi beban sekecil mungkin. Dan dia nggak boleh bawa air, dan dia nggak boleh bawa itu roti lebih dari saran yang diberikan oleh pelatih. Ya, sesuai dengan kebutuhan kalori masing-masing dan kebutuhan untuk mineral air masing-masing. Jadi ukuran botolnya juga ditakar, rotinya juga dikasih sesuai dengan kekuatannya dia. Jadi luar biasa. Jadi setiap orang itu dibiasakan dengan sistem yang membuat orang itu tuh jauh lebih optimal. Jadi meningkatkan performanya dengan mengurangi hal-hal yang buruk, ya kan, dan mengoptimalkan hal-hal yang baik. Nah, itu kunci kemenangan dari tim nasional balap sepeda Inggris yang dilatih oleh Sir Dave Brailsford. Ini teman-teman, ini kisah nyata ya. Ini ada gambarnya, teman-teman nanti bisa cek di YouTube atau di berita-berita, itu sudah terjadi tahun 2002. Ya sekarang kalau kita lihat Tour de France dan segala macam, Inggris terus yang menang. Soalnya ya mereka nih sangat luar biasa menggunakan prinsip the marginal of 1% gains. Jadi 1% lebih baik ini mereka pakai sehingga bisa jadi juara. Ingat ya, jadi juara itu bukan berubah langsung jadi juara, enggak, tapi 1% setiap hari selama 5 tahun udah menjadi salah satu tim pesepeda terbaik sepanjang masa di Olimpiade di dunia ini. Bayangin ya, berkat dari satu mentor, dari satu orang yang memberikan saran solusi buat tim nasional Inggris ini berubah jadi salah satu tim paling produktif untuk Olimpiade balap sepeda. Nah, ini salah satu contoh yang paling kita bisa terima ya untuk yang namanya the marginal of 1% gains atau 1% lebih baik setiap hari. Oke, ya nanti kita diskusinya di belakang ya. Nah, yang kedua, itu kemarin banyak yang tanya sama saya, Mas atau Pak, ini kenapa ya saya itu sudah ngelakuin ini, tapi kok realitanya begini, kok ekspektasi saya begini, kok realitanya begini. Banyak banget yang komplain itu. Dan saya udah tahu, makanya saya biasa aja. Nah, di buku juga dijelaskan ya, di buku Atomic Habits di halaman 27, itu ada namanya the potential of latent plateau atau dataran potensi laten. Ini saya bacanya bahasa Inggris soalnya. Jadi menurut dataran potensi laten ini itu ya kita sama juga ya dari tadi yang kita bahas, ada dua grafik, ada grafik hasil dan grafik waktu. Orang itu di kepalanya tuh pengennya apa? Pengennya cepet, pengennya berhasil, pengennya misalkan dia pengen turunin berat badan ya, dia pengen turunin berat badan. Oke, saya dengan makan ini diet setiap hari, insya Allah 1 minggu ke depan nurun 2 kilo. Faktanya sudah 1 minggu belum turun. Nah, akhirnya dia mulai gelisah, wah udah dilakuin sekian waktu kok nggak sesuai harapan ya. Akhirnya dia jatuh ke namanya lembah kekecewaan. Orang itu mulai depresi, mulai stres, mulai merasakan apa yang ekspektasinya itu tidak sesuai dengan realita. Akhirnya apa? Menyerah. Jadi saya ingat banget sama kata-kata mentor saya, 95% orang itu menyerah itu di saat apa? Di saat di depan matanya sudah ada kesuksesan. Jadi orang itu gagal karena kegagalan sementara. Seharusnya orang itu diterusin, karena kesuksesan itu adalah orang yang selalu melewati kegagalan-kegagalan itu terus-menerus konsisten sampai terjadi namanya momentum. Nah, kalau udah ketemu momentumnya, itu kita akan kaget dengan hasil yang kita kerjakan. Kita kecewanya, makanya kalau di surat Al-Insyirah ya, ini yang saya sering pakai ya untuk ekspektasi tidak sesuai realita ini. Kalau teman-teman yang muslim ingat lagi surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maksudnya apa? Jadi kita tuh harus tahu ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita itu pasti mendapatkan kekecewaan terlebih dahulu. Kita mendapatkan kesulitan terlebih dahulu. Harus dilewati itu kekecewaannya, depresinya, stresnya, itu harus dilewati untuk kita mendapatkan kemudahan. Yang bilang bukan saya, yang bilang Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Bersama kekecewaan itu ada kebahagiaan. Kenapa begitu sistemnya? Ya karena memang seperti itu, nggak bisa dihindari gitu. Kita untuk mendapatkan sesuatu yang buat kita senang, kita harus siap dong dengan kekecewaannya gitu loh. Kita kalau mau berhasil, kita harus lewat dong sakit-sakitnya gitu. Kalau kita mau jadi YouTuber yang sukses, kita harus ngalamin dulu. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen. Kita kalau mau jadi
artis yang hebat, ya kita harus siap dihujat dulu di awal, dibilangin muka kayak bantal kayak gitu, mau jadi artis segala macam harus siap. Kita mau jadi pengusaha hebat ya harus siap, harus gagal, harus bangkrut, harus melewati kekecewaan ya harus siap, karena memang prosesnya seperti itu. Jadi teman-teman yang dibayangkan oleh generasi-generasi saat ini, mereka tuh pengen jalan yang mudah, ya nggak bisa. Semua orang tuh harus ngelewati fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra gitu loh ya. Jadi itu salah satu yang saya praktekkan di The Plateau of dataran potensi laten itu ya, Plateau gitu. Saya belajar, oh berarti kita tuh sering berharap kemajuan itu langsung terlihat dalam waktu yang singkat. Ya mohon maaf, hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita harus melewati proses yang tidak enak, kita harus bekerja keras berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sampai ketemu momentumnya. Allah nanti bilang sudah saatnya kamu mendapatkan hasil. Kun fayakun. Akhirnya semua yang kekecewaan kita terbayarkan dengan apa yang sudah kita dapatkan di hasil yang sudah terjadi. Makanya di sini kita harus sering yang namanya sabar, karena orang yang sukses yang hebat itu juga mereka melewatin ini semua. Kalau memang teman-teman tidak mau melewatin ini ya sudah, lupakan sukses, lupakan keberhasilan. Karena di bidang apapun ya, ini tuh pasti terjadi. Fa innamal usri yusra itu terjadi di semua hal. Kesulitan bersama kemudahan itu di semua hal, teman-teman nggak bisa hindari. Begitu ya. Nah, ini saya ada satu contoh juga, mungkin buat teman-teman ini contoh ini menarik karena saya suka banget dua karakter ini. Saya kasih contoh dulu sebentar. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, saya coba sedikit cerita tentang yang namanya ini. Ini contohnya nih, ada Cristiano Ronaldo ya. Jadi orang sukses sama orang gagal itu tujuannya sama. Ya, sama-sama mencapai targetnya, sama-sama mencapai tujuannya. Perbedaannya, kalau orang yang gagal, mereka tuh fokusnya untuk mengejar targetnya. Jadi mereka mengejar target untuk ini, untuk itu. Misalkan dia ingin punya penghasilan 100 juta nih. Ya dia hanya fokus ngejar targetnya, gagal jatuh. Targetnya nggak kecapai-capai. Kenapa? Karena itu salah gitu. Kalau kita mau mencapai tujuan kita yang jauh, ya kita pasti kan akan capek banget tuh ngeliat, gila sekarang penghasilanku masih segini, ngejar targetnya 100 juta. Itu salah teman-teman. Yang benar itu dibikin sistem, tangga-tangganya harus jelas, tangga-tangganya harus ada. Tuh, jangan kita langsung lompat ke 100 juta. Kita bikin dulu apa yang kita harus lakukan ya, sehingga kita bisa mencapai target yang besar. Jadi lupakan target yang besar itu, fokus ke step-step kecil. Fokus ke step-step yang kita bisa perbaiki setiap hari 1%-nya. Jadi kayak tangga itu loh, 1%. Kebiasaan apa yang kita lakukan sehingga kita otomatis mendapat kesuksesan. Kata kuncinya itu ya. Jadi kebiasaan apa yang kita lakukan sehingga kesuksesan itu otomatis kita dapatkan. Jadi omong kosong tuh kalau orang akan bilang, wah saya akan bekerja keras seluar biasanya dalam waktu 2 hari saya akan sukses. Itu omong kosong, itu penipu. Karena nggak mungkin seperti itu. Fa innamal usri yusra itu tidak seperti itu. Itu dia 1% lebih baik setiap hari. Jadi kayak tangga gitu. Akhirnya dia mencapai kesuksesannya. Mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan dia punya penghasilan ratusan juta per bulan. Itu contoh. Nah, ini sudah banyak yang saya tahu ya di kehidupan dunia nyata maupun di dunia maya gitu ya. Kalau di dunia nyata itu saya favorit banget sama yang namanya Cristiano Ronaldo. Salah satu pesepak bola terhebat di dunia yang dulunya dia bukan siapa-siapa. Saya tuh agak kurang suka sama orang yang dia sudah hebat dari anaknya. Misalkan saya punya teman, dia anaknya orang kaya. Ya wajar aja dong dia nanti kaya karena bapaknya kaya. Ya kalau saya punya teman orang yang dia sudah ibaratnya udah jago dari kecil karena sudah orang tuanya juga hebat ya, nurun ya wajar. Tapi beda dengan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ini bapaknya seorang pemabok, ibunya hanya ibu rumah tangga biasa. Dia sering dikerasin sama orang tuanya sering ribut, dia stres. Akhirnya dia dari kecil itu suka keluar main bola. Dia suka melakukan sepak bola. Dia latihan setiap hari sampai dia keterima di Sporting Lisbon, salah satu di Portugal sana, salah satu yang terbaik. Nah, momentumnya itu adalah ketika Sir Alex Ferguson, pelatihnya Manchester United, itu ngelihat ini bocah siapa ini? Ini kok larinya kenceng? Ini kok tendangannya bagus? Ini kok lompatnya tinggi? Ini kok orang ini dia staminanya bagus? Siapa sih orang ini? Coba deh kenalin sama saya. Akhirnya Cristiano Ronaldo bertemu sama Sir Alex Ferguson yang jadi
pelatih terbaik sepanjang masanya Cristiano Ronaldo, sehingga Cristiano Ronaldo akhirnya dibeli dan dibawa ke Manchester United, dan sisanya sejarah. Cristiano Ronaldo di Manchester United menjadi salah satu pemain paling produktif dan menjadi rising star. Makanya sampai ada julukan CR7. Dulu dia CR9 ya, sekarang CR7, yang menjadi pemain sepak bola dibayar termahal dan paling kaya sepanjang masa. Itu Cristiano Ronaldo. Itu terakhir dia di Real Madrid ya, mendapatkan gaji terbesar. Nah, sekarang dia udah ya cuman sekedar having fun aja di tim-tim yang sekarang, karena penghasilannya Cristiano Ronaldo itu bukan dari sepak bola sekarang, tapi dari bisnisnya dan dari investasinya. Dia punya ribuan investasi dan ratusan bisnis ya yang menggunakan nama Cristiano Ronaldo. Nah, tapi ingat loh, jangan kita ngelihat Cristiano Ronaldo-nya jadi apa sekarang, tapi lihat dia setiap hari melakukan namanya latihan otot, dari latihan otot kaki, otot paha, kemudian habis itu latihan otot perut. Habis itu dia latihan yang namanya otot bagian lengan, habis itu bagian sayap, habis itu otot bagian paha bawah, habis itu otot bagian dada depan, habis itu squat semua bagian kaki. Itu dilakukan setiap hari seumur hidup, tidak putus. Jadi Cristiano Ronaldo ini adalah salah satu yang saya benar-benar kagumi. Dia mempraktekkan the love of 1% better. Dia tuh setiap hari latihan, gak ada hari libur sama sekali. Bahkan makanannya dia pun diatur, teman-teman. Ya, dia nggak boleh makan ini, dia nggak boleh. Dia juga sudah melakukan praktek, dia nggak pernah minum Coca-Cola atau soda, itu sudah bertahun-tahun. Ya, dan makanya wajar. Tubuhnya dia di usia yang sekarang sudah mungkin kepala 4 ya. Dia tuh badannya masih kekar, masih bagus seperti orang yang masih umur ya 20-an tahun. Sangat proporsional banget badannya ini Cristiano Ronaldo. Jadi makanya jadi salah satu atlet favorit saya, karena dia menunjukkan bahwa untuk jadi hebat itu bukan butuh waktu 1 hari, tapi butuh waktu bertahun-tahun. Ya, dia latihan terus, lama-lama nggak kerasa loh, ototnya itu sudah kuat. Dia nendang bolanya, kecepatan bolanya itu lebih cepat daripada kelihatannya gitu. Jadi orang tuh kayak ngelihat tendangannya Cristiano Ronaldo itu saking cepatnya sampai kipernya tuh nggak bisa lihat. Makanya orang tuh bengong kalau Cristiano Ronaldo ini, loh, bolanya mana? Karena saking cepatnya tendangannya, karena otot kakinya tuh sangat kuat. Jadi Cristiano Ronaldo juga menjadi salah satu tendangan paling kenceng ya, setahu saya ya, yang ada di sepak bola. Kalau teman-teman main PS juga, kalau pencet kotak pakai Cristiano Ronaldo itu wush, gitu ya, kenceng banget gitu. Saya suka main PS soalnya ya, jadi saya tahu banget nih Cristiano Ronaldo itu kalau udah pakai Cristiano Ronaldo kayaknya tinggal R1 lari kotak gol gitu, enak banget. Tapi ingat, untuk mendapatkan hasil seperti itu dia butuh waktu bertahun-tahun. Nah, itu yang dari dunia nyata, teman-teman. Saya juga ada salah satu anime di sini, mungkin ada wibu ya, atau pecinta Jepangan atau pecinta anime. Ada anime bagus banget nih, namanya One Punch Man. Pernah tahu nggak OPM atau One Punch Man nih di sini yang nonton anime? Itu sumpah anime dahsyat banget. Itu menunjukkan yang namanya dedikasi, kerja keras setiap hari untuk mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Yang namanya Saitama. Jadi karakter ini didesain itu memang selugu mungkin, selucu mungkin, selemah mungkin pada awalnya. Dia melakukan tindakan yang sederhana tapi konsisten setiap hari seumur hidup. Cuman 4 kata ini rahasianya. 100 kali sit up, 100 kali push up, 10 km per hari, dan 100 kali squat. Dia menjadi pahlawan yang paling kuat hanya dengan 1 kali pukul semua musuhnya mati. Wah, luar biasa banget. Dia melawan musuh yang paling kuat pun cuma 1 kali pukul mati. Itu pun pukulannya biasa. Jadi di situ ada filosofinya begini. Kita melakukan hal yang sederhana, kalau dilakukan setiap hari terus menerus tidak pernah putus, itu kita akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Ya, 37 kali lipat kalau 1% per hari. Kalau 2% per hari, kalau 3% itu akan jauh lebih besar. Tapi kita ambil yang paling kecil aja 1%. Makanya jangan heran teman-teman di sini nggak sukses-sukses. Kenapa? Karena kebiasaannya tidak pernah dilakukan dengan baik, dengan benar. Kalau saya, teman-teman, kalau mau jadi Cristiano Ronaldo itu bukan dilihat ototnya yang sekarang, bukan, tapi dilihat kerja kerasnya dia setiap hari. Kalau mau jadi namanya Saitama gitu, bukan sekali-kali tiba-tiba dia jadi pukulannya kuat, bukan. Tapi dia setiap hari ngelakuin 4 hal tadi. Sit up 100 kali, push up 100 kali, squat 100 kali, lari 10 km per hari setiap hari. Seumur hidupnya, berpuluh-puluh tahun. Wajar kan? Dia jadi punya fisik yang kuat. Nah, itu salah satu contoh, teman-teman. Ya, kalau teman-teman memang tidak mau sukses, ya jangan melakukan kebiasaan positif. Lakukan
kebiasaan yang negatif atau tidak melakukan apa-apa, ya sama aja teman-teman sudah pasti gagal. Jadi kalau saya mending saya 1% lebih baik per hari dan dilakukan secara konsisten. Sampai detik ini alhamdulillah saya mencoba konsisten bertahun-tahun. Makanya hasil yang saya dapatkan luar biasa. Berbeda dengan teman-teman yang kok susah ya Mas ya, baru 10 hari kok nggak berhasil ya. Kok saya sudah coba 3 kali kok gagal ya. Ya wajar karena baru sebentar. Makanya butuh konsistensi yang panjang. Ya, itu kunci konsisten itu ya ini Cristiano Ronaldo ini bisa dicontoh. Oke, itu pembahasan yang kedua yang menurut saya penting, itu adalah dataran Plateau itu ya, yang bikin orang tuh banyak menyerah, the valley of lembah kekecewaan itu ya. Jadi saya sangat sarankan teman-teman ya harus jalanin terus konsisten. Nah, semua itu bermunculan atau bisa terjadi karena yang namanya kebiasaan, baik kesuksesan ataupun kegagalan. Mentor saya selalu bilang, orang sukses biasanya polanya kebiasaannya positif. Kalau orang gagal, biasanya kesuksesan pola hidupnya itu negatif. Jadi orang sukses sama orang gagal itu yang dibedakan satu, kebiasaannya. Kalau orang sukses punya kebiasaan baik, kalau orang gagal punya kebiasaan buruk. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana caranya kita menciptakan kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan buruk? Nah, saya yakin di sini kan masih banyak tuh yang punya kebiasaan buruk. Bagaimana cara ngilanginnya dan masih bingung kebiasaan baiknya tuh seperti apa? Ya kita bisa yang namanya lakukan hal ini gitu, yaitu kita bisa menciptakan kebiasaan yang baik. Nah caranya gimana? Jadi ada yang namanya lingkaran kebiasaan, dimana lingkaran kebiasaan ini teman-teman bisa lihat lagi ada 4 tahap dalam kebiasaan yang paling baik, dijelaskan menggunakan lingkaran umpan balik 4 tahap. Itu ada yang namanya petunjuk, yang kedua gairah, yang ketiga tanggapan, yang keempat ganjaran. Nah, jadi dari 4 tahap ini kita bisa menciptakan yang baik dan menghilangkan yang buruk. Dan ini saya sudah sering pakai. Karena saya juga jujur, saya ngomong seperti ini ke teman-teman semua, bukan berarti saya sudah semuanya bagus, semuanya baik, tidak. Saya masih belajar. Kita di sini sama-sama belajar. Ya, kalau kita berhenti belajar ya sama aja kita sudah sok hebat ya, sombong. Enggak, kita di sini masih sama-sama belajar ya. Makanya kita mungkin teman-teman nanti bisa langsung praktekkan ya, karena ini nggak bisa kalau cuma diomongkan, harus dipraktekkan. Ini contoh ya, kalau mau menciptakan kebiasaan yang baik ya, kita tuh bikin hukum pertamanya yaitu petunjuk. Petunjuk artinya apa? Itu mudah untuk terlihat, jadi visible gitu, jadi terlihat, gampang untuk kita lihat. Semakin kita sering lihat, semakin kita akan terbiasa. Contoh buku kalau mau rajin baca buku ya bukunya ditaruh di mana-mana, taruh di sini, taruh di sana. Saya dulu begitu. Aduh, gimana caranya biar terbiasa baca buku? Kan membaca buku kan kebiasaan yang baik ya. Saya akhirnya taruhlah di sebelah kanan saya ada buku, di sebelah kiri saya ada buku, di depan saya ada buku, di belakang saya ada buku. Jadi akan sangat mudah gitu loh untuk saya itu ini ada buku, jadi baca. Dan karena terlihat gitu. Nah, yang pertama itu ya, jadi dibuat untuk dia semakin terlihat. Semakin kita sering lihatnya itu semakin mudah untuk kita jadikan kebiasaan baik. Yang kedua, kita punya yang namanya gairah ya. Untuk meningkatkan gairah, kita bikin sedemikian rupa sehingga menarik. Contoh, saya kalau mungkin baca buku, itu tuh saya ada kayak lipetan-lipetannya untuk bisa dilanjutkan, atau mungkin saya taruh di situ ada kayak tanda-tanda stabilo, atau mungkin saya buat yang dibikin biar menarik, biar saya tuh tertarik buat melakukan kebiasaan tersebut. Itu mungkin membuatnya jadi lebih lebih bergairah ya, kayak nanti kalau habis baca buku aku mau makan lah. Itu kalau mau baca ini ya bikin gitulah. Jadi bikin dia menarik. Nah, jadi kalau sudah menarik, otomatis kebiasaan tersebut akan lebih mudah untuk kita lakukan. Nah, yang ketiga, buat jadi lebih mudah ya. Jadi responsnya atau tanggapannya itu buat jadi lebih mudah. Jangan dibikin ribet. Kebiasaan itu dibikin sesederhana mungkin sehingga kita tuh bisa lakukan serutin-rutinnya kayak gitu, dan biar nggak putus. Makanya ya saya bikin lebih mudah. Jangkauannya, melihatnya, menariknya lebih mudah. Nah, sama dikasih hadiah. Yang terakhir, ganjaran. Dikasih hadiah biar kita tuh kalau baca buku, misalkan contoh baca buku ya. Setelah baca buku, saya mau makan coklat misalkan. Jadi saya hanya boleh makan coklat kalau setelah baca buku. Atau saya setelah baca buku ya saya mau minum es jeruk. Jadi setiap
baca buku minum es jeruk. Biasanya kalau saya begitu. Jadi saya cari sesuatu yang saya suka. Tapi sebelum yang saya suka itu saya dapatkan, saya kasih yang namanya rewards-nya. Misalkan saya mau makan burger setelah saya sudah selesaikan ini gitu, kebiasaan ini gitu. Misalkan saya mau sesuatu yang memuaskan saya, tapi harus ada ganjarannya, yaitu sudah selesai melakukan kebiasaan yang baik. Kayak gitu. Jadi dari situ kalau terbiasa kita bisa mendapatkan namanya sesuatu yang baik kebiasaannya. Ya. Nah kalau yang membongkar kebiasaan buruk bagaimana? Itu kebalikannya persis. Nah jadi kebalikannya persis dari yang namanya membongkar kebiasaan, menciptakan kebiasaan baik. Dibalik. Jadi kalau kita bikin kebiasaan yang baik harus terlihat. Kalau yang kebiasaan yang buruk itu harus dijauhkan. Nah kebiasaan yang buruk itu kan banyak ya. Contoh, kita males. Nah, kita bisa males karena ada kasur, ya kan? Dulu saya pas masih awal-awal saya merintis, saya itu kasurnya masih nyaman gitu ya. Itu kasur saya, itu saya taruh di luar, dijemur. Jadi saya nggak bisa tidur. Kenapa? Karena nggak ada kasur, kasurnya saya taruh di luar, gitu. Terus kasurnya pun itu nggak pernah saya bersihin, jadi kotor. Makanya saya tuh nggak mau tidur karena kotor. Nah, kemudian karena kasurnya berat ditaruh di luar, jadi saya hanya bisa memasukkan kasur itu pada saat setelah bersih-bersih kamar malam, pada saat di kos dulu, baru saya masukkan kasurnya gitu loh. Dan kasur saya berat ya, pakai ada itunya, pernya gitu, masukin. Itu zaman dulu itu pun kasur dari zaman kapan ya, nggak ada nyaman-nyamannya sama sekali. Bahkan di kasur saya itu ada, sengaja saya bikin nggak nyaman, biar apa? Biar saya nggak terbiasa untuk banyak tidur. Justru saya tuh kebalikannya, saya punya kursi bukan kursi bagus ya, kursi yang memang saya sudah setting, di situ paling bersih, di situ paling enak, di situ paling nyaman untuk belajar, untuk membaca buku, untuk kerjain tugas gitu, untuk fokus di situ. Nah sisanya ya saya tidak melakukan tidur yang sering gitu, karena masalah saya dulu adalah kebanyakan tidur ya. Ini kalau mahasiswa biasanya kayak gitu, ketemu kasur dikit tidur, makanya kasurnya saya angkat, saya taruh di luar ya. Bahkan saya bikin kamar saya itu menjadi setidak nyamannya saya, sehingga saya tuh sering keluar, ketemu orang, nawarin apa segala macam. Itu saya dulu, makanya saya itu dulu berangkat dari pagi pas kuliah itu jam 7, pulang ke kos lagi itu jam setengah 1 malam. Itu baru saya masukin kasur, baru saya tidur tuh kalau memang benar-benar butuh aja. Nah, dari situ saya punya jam tidur itu cuman 4 jam sehari. Nah itu terakumulasi selama 1 tahun, saya punya waktu yang banyak itu buat mengerjakan bisnis saya, ketemu sama orang, ngerjain tugas, melakukan hal produktif yang lainnya gitu. Handphone juga sama, handphone dulu saya banyak aplikasi-aplikasi yang mengganggu ya, yang buat main game, yang buat nonton apa, saya hapusin semua. Saya bikin kalaupun ada, misalkan ada aplikasi Instagram yang sering menggoda nih, di Instagram itu saya kasih kode, saya bikin dia itu tidak menarik, dibikin di folder, dimasukin ke dalam, dikuncinya itu harus pakai face unlock, fingerprint unlock, sama itu baru bisa kebuka. Jadi malas gitu kalau buka itu. Sama ya, saya punya kan kalau di HP yang zaman sekarang tuh bisa di timer ya, hanya bisa buka aplikasi ini 15 menit, setelah 15 menit aplikasinya otomatis ketutup. Saya bikin seperti itu. YouTube saya bikin kalau sudah 30 menit nonton YouTube otomatis ketutup ya, jadi biar kita nggak fokus ke situ kelamaan. Nah banyak hal-hal yang bisa kita terapkan untuk membongkar kebiasaan buruk dengan cara 4 yang tadi ya, yaitu kita buat dia tidak terlihat, buat bikin tidak menarik, bikin jadi sulit, dan menjadikan setelah kita melakukan itu kita harus dapat hukumannya. Misalkan wah saya kebablasan nih melakukan hal yang buruk, ya sudah kita harus kasih hukuman buat diri kita sehingga kita nggak bisa ngulanginnya lagi ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini contoh yang menciptakan kebiasaan baik dan membongkar kebiasaan buruk. Saya pun seperti ini juga masih belajar ya teman-teman, makanya kita di sini diskusi sambil tanya jawab selama 15 menit ke depan ya, kita diskusi bareng-bareng. Apa sih yang kita bisa diskusikan tentang yang namanya The Atomic Habits ini dari James Clear. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah baca bukunya, saya minta diskusinya sekarang ya, 15 menit ke depan sama teman-teman. Silakan teman-teman bisa angkat tangan, kita diskusi bareng. Yuk, saya tunggu buat yang
diskusi teman-teman, buat langsung angkat tangan atau bisa mulai buat teman-teman ini ya masuk ke